Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung itu mati. Satu kagem sedulur sedaya. Di Jawa Dwipa ini, mari kita bahas tentang siapa sebenarnya sosok yang legendaris yang masih digajarkan kebanyakan orang, yang masih diagung-agungkan, yang belum tentu itu bisa jadi satu sosok yang bisa memimpin kalian semua. Dalam istilah Satrio Piningit, calon Ratu Hati. Siapa sosok tersebut? Mungkin sosok itu masih aktif, sudah aktif banget dalam dunia kegaiban, tapi dalam kenyataan dia hanya berdiam diri, menyaksikan. Mungkin kalau di dimensi lain dia lagi mengumpulkan sepuing-sepuing kecil-kecil biar menjadi sesuatu yang besar, mengumpulkan energi-energi yang kecil-kecil untuk menjadi besar. Mungkin dia sangat berperan penting dalam dimensi lain. Bahkan banyak prajurit-prajurit, banyak senopati-senopati, banyak para kesatria-kesatria yang disiapkan, yang telah menipis di jiwa-jiwa sosok yang dikasihi oleh para leluhur raja. Namun ada salah satu sosok yang diasihi, yang dikasihi, yang dimomong oleh pendahulu Nusantara, yang dimomong oleh para raja-raja yang moksa. Dia mewarisi kekuatan kegaiban yang sangat dahsyat. Dia juga dipimpin oleh sang guru misterius yang telah mengajarkan budi pekerti, naluri, jiwa kesatria, keadilan, kejujuran pada kesatria tersebut. Dan bagaimana kita bisa mengetahui sosok tersebut? Kita tak perlu sebenarnya, tidak harus mengetahui siapa sosok tersebut, tidak harus mengetahui siapa sosok yang dinamakan Satrio Piningit, yang dinamakan calon Ratu Hati. Tidak perlu kita bahas orang tersebut, sosok misterius tersebut. Yang kita perlu, bagaimana kita bisa menanamkan sifat-sifat kesatria pada diri kita. Sebagai contoh, kenapa kita tidak bisa mempercayai diri sendiri, kemampuan diri sendiri? Bahkan kebanyakan orang, kita terlalu mempercayai kemampuan orang lain,
jiwa spiritual orang lain. Kenapa kita tidak sibuk? Kenapa kita tidak memilih lebih menyibukkan sendiri untuk menciptakan jiwa spiritual kita sendiri? Apa gara-gara kisah sosok spiritual si A, si B, si C begitu sakti, begitu waskita, dan kenapa kita harus menjunjung tinggi mereka? Kenapa kita tidak menjunjung diri kita sendiri untuk bisa melampaui batas di atas kita sendiri yang kita sudah capai, melebihi yang apa ada, melebihi apa yang kita sudah memiliki? Kenapa kita tidak berusaha mengembangkan? Bahkan dalam pelajaran kerohanian atau kebanyakan umum yang disebut spiritual itu mengembangkan energi dalam diri kita sendiri. Saya tidak berdalih kepada kemampuan mereka, karena kita juga harus menghormati kemampuan mereka. Dia adalah mereka dianggap kita sosok seorang guru, mursyid, buku, sosok-sosok spiritual si A, si B, si C dan lain sebagainya. Kita harus menganggap dia sebagai buku yang mana? Buku yang kita bisa pelajari tanpa kita membaca dan menulis di buku tersebut. Dan menurut saya, kalau kita menganggap si spiritual, si A, si B, si C mempunyai kemampuan yang dahsyat, sudah mempunyai gelar-gelar yang tinggi, kenapa kita tidak mengambil gelar kita diri sendiri, mengambil gelar kita diri sendiri, mengambil jiwa spiritual kita diri sendiri? Kita wajib mendatangi si spiritual, si A, si B, si C yang kita anggap bisa dia lebih dari kita. Itu memang wajib, tapi kewajiban itu kita pertanyakan pada diri kita sendiri, cocok enggak dengan hati kalian sendiri, dengan jiwa spiritual kita sendiri. Kalau jiwa spiritual saya sih, saya juga masih belajar, tapi saya mengambil jalan risiko. Saya hidup di Jawa, saya mengambil sifat-sifat kejawaan saya. Dan memang dari kecil saya bukan disuruh sih, dikategorikan beragama Islam, tapi saya tidak paham sama sekali dengan Islam.
saya paham kehidupan saya jangan berkata jujur, saling toleransi, narimo, terima apa adanya, mengikuti alur jiwa saya. Bahkan tidak mempunyai kitab sama sekali untuk saya belajar, karena apa? Kitab yang saya pelajari adalah keyakinan saya kepada Sang Pencipta, itu Gusti. Mungkin kalau menurut saya, Sang Maha Guru, Sang Jawa itu adalah diri kita sendiri. Itu adalah keyakinan kita pada Sang Pencipta. Itulah Guru Sang Jawa yang sejati. Bila ada kata salah, bila tutur saya tidak sopan, mohon dimaklumi, saya masih tahap belajar. Bila ada kritik dan saran, tulis saja di komentar. Saya juga masih muda, masih kecil, wawasan baru sempit, tapi saya mengerti kalau saya berdoa. Cukup sekian dari saya. Rahayu, 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 saku.